warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini cuaca cerah, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan, dalam amal solih. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ta'lim ini pertama semoga menjadi amal yang menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga menjadi amal solih yang kelak di yaumil qiyamah memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Dan semoga menjadi wasilah, menjadi jalan Allah karuniakan kepada kita sisa usia yang bermanfaat, sisa usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sisa usia yang bisa senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita agar mudah di dalam beribadah, mudah di dalam thalabul ilmi, mudah di dalam beramal solih, istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita akan bahas mengenai cabang iman. Ya. Kita ingat-ingat sedikit terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una sab'ah. Ya. Jadi iman itu terdiri dari berapa, Bu? 77 cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 77 cabang. Yang sudah kita bahas berapa, Bu, kemarin? Baru 2 ya. Jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah afdhalha qaulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama yang sudah kita bahas ini merupakan cabang iman yang paling utama. Ya. Cabang iman yang paling utama itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah selain Allah dan kita tidak menyekutukan dengan apapun. Yang kedua apa, Bu, yang udah kita bahas? Mengimani malaikat Allah, ya. Nah, kita langsung masuk ke yang ketiga dan insya Allah kebahas ya ketiga dan keempat ya hari ini. Cabang iman yang ketiga itu adalah beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab Allah. Ya. Beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab Allah. Apa saja cakupan dari keimanan kepada Al-Quran dan Kitabullah? Ya, ini yang harus kita fahami. Kenapa? Karena mengimani kitab Allah itu bahkan masuk ke dalam rukun iman. Jadi kesalahan di dalam mengimani, dalam meyakini ini fatal. Sehingga kita harus memahami
dan meyakini keimanan kepada Al-Quran dan Kitabullah itu dengan keimanan yang benar. Meliputi apa saja ibu-ibu ya? Keimanan kepada Al-Quran dan Kitab Allah yang pertama adalah harus meyakini bahwa Al-Quran maupun kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quran maupun kitab-kitab Allah sebelumnya itu diturunkan kepada Rasulnya. Jadi dari Allah Azza wa Jalla, bukan bikinan manusia, bukan warisan, tapi benar-benar kita yakini diturunkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh meyakini oh itu warisan dari Nabi dan Rasul terdahulu, nggak bisa, nggak boleh. Ya, bahwa Al-Quran maupun kitab-kitab Allah yang lebih terdahulu, ya, itu diturunkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Berisi tentang apa? Nah, isinya tentang apa, Bu? 1, perintah. Ya. Yang kedua, larangan. Jadi ada perintah kayak misalnya kita sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya juga sudah dijelaskan. Ya. Puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Seseorang beramal sholih, berbuat kebaikan, kebaikan itu ukurannya bukan apa kata orang. Bagi kita orang mukmin ya, kebaikan atau amal sholih itu harus berdasarkan apa kata Kitabullah, apa kata Rasulullah. Jadi betul-betul harus yakin bahwa ini kebaikan yang kita lakukan itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya? Dari Al-Quran sebagai Kitabullah dan dari As-Sunnah sebagai azas amali. Azas amali itu apa, Bu? Azas amali itu adalah dasar praktek. Nah, gitu kalau kita, ya. Dasar prakteknya apa? Dasar mengerjakannya apa? Nah, kan perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, persetujuan atau penolakan dari Rasulullah. Jadi harus berdasarkan perintah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu udah nggak boleh, Bu, kalau orang mukmin yang mudah-mudahan keimanan kita semakin Allah mudahkan untuk sempurna. Itu jadi, oh ini diperintahkan oleh Allah, oh ini dilarang oleh Allah, bukan sekedar kata siapa. Kemudian berisi apa lagi? Larangan, kemudian janji. Janji Allah kepada orang-orang mukmin, termasuk juga apa, Bu? Janji berupa ancaman kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kemudian apa lagi? Dan apa yang dikehendaki Allah kepada makhluknya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, Al-Quran ini isinya adalah perintah Allah, larangan Allah, janji maupun ancaman. Kalau janji kan berupa apa, Bu? Surga. Ya. Makanya kita ketika melakukan berbagai macam kebaikan, ada ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana supaya kami ini masuk surga dan terhindar dari neraka? Maka apa jawaban Rasulullah, Bu? Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau menanyakan suatu perkara yang amat sangat besar. Kenapa? Karena hidup ini, Bu, sebenarnya kehidupan yang Allah ciptakan, kehidupan yang kita jalani ini, tujuannya yaitu apa, Bu? Supaya kita masuk ke surga dan dihindarkan dari api neraka. Makanya Rasulullah sebelum menjelaskan macam-macam gitu ya,
dengan jawaban beliau kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sungguh engkau sudah menanyakan perkara yang amat besar. Nah, kita mau melakukan apa saja kan sebenarnya muaranya itu, Bu. Ya, gimana supaya kita masuk ke surga dan dihindarkan oleh Allah dari neraka. Dan Al-Quran maupun kitab-kitab Allah yang lebih dahulu itu sebenarnya baik itu perintah, larangan, janji, ancaman atau apapun yang dikehendaki Allah di dalam kitabullah itu dalam rangka apa, Bu? Supaya hambanya itu bisa masuk ke surga dan terhindar dari api neraka. Maka nggak ada pilihan bagi seorang mukmin, ya. Bagi kita sebagai seorang muslimah, Islam itu sendiri kan berserah diri. Sehingga kalau di dalam Al-Quran itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Semuanya, pikirannya, perasaannya, mulutnya, telinganya, apa yang dia lihat. Ya, kalau kita ngomong kayak gini, saya jadi malu ya, Bu ya. Malu ya Allah di hadapan Allah ya, masih banyak kita kekurangannya ya. Padahal di situ kan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kita disuruh oleh Allah masuk Islam secara kafah, secara sempurna. Berarti sosok kita tuh apa sih isinya, Bu? Jasmani rohani. Jasmani kita ada apa? Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, semua anggota badan. Rohani kita hati, jiwa, perasaan, pikiran. Artinya apa? Semuanya harus apa? Islam ini kan artinya apa, Bu? Islam berserah diri. Jadi harus berserah diri kepada apa? Kepada hukum Allah. Yaitu kalau kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Al-Quran harus ngikutin, gak ada pilihan lain. Makanya di bahasan bulan lalu ya ibu-ibu, yang namanya al-iman itu adalah tasdiqul qalbi wal iz'an. Kan gitu ya, Bu ya. Iman itu harus diyakini dalam hati, tidak boleh ada keraguan. Dan kemudian apa? Iz'an. Iz'an itu ya kita mempraktekkan, mengamalkan. Tidak bisa dikatakan iman kalau cuma yakin, kan gitu. Ya. Karena ada wal iz'annya. Kalau cuma yakin doang mah Abu Jahal juga yakin kalau Allah itu adalah Tuhan. Tapi tidak mau mengikuti kehidupannya, perilakunya itu mengikuti apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada perintah, di dalam Al-Quran ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita makhluknya. Maka itu yang harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Kita lihat ya ibu-ibu di surah Al-Baqarah ayat 285. Nah ini biasanya di zikir pagi petang ya kita baca ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Maka kalau Rasulullah mengimani Al-Quran tanpa keraguan, kewajiban kita apa, Bu? Mengimani. Karena Rasul itu sebagai uswatun hasanah kita umatnya. Ya, mengikuti, harus mengikuti kita. Ya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya harus beriman kepada Allah,
kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya. Ini perintah Allah. Sehingga tidak ada tawar-menawar. Kalau kita misalnya, terus yang harus diimani apa ya? Ya yang harus diimani isinya. Di mana kita tahu isinya? Jawabannya apa? Tolabul ilmi. Ya kita harus tahu, harus cari tahu. Iman itu bukan sesuatu yang kosong. Iman itu hanya akan kuat tanpa keraguan ketika apa? Ada ilmunya. Maka bagaimana kita harus paham tentang perintah, larangan, janji, ancaman, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya dari tolabul ilmi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, iman kepada kitabullah, Al-Quran, dan juga kitab-kitab Allah yang lebih dahulu daripada Al-Quran, itu harus mencakup 4 unsur, Bu. Nah, ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, tadi yang juga sudah kita bahas, kita harus mengimani kitab-kitab Allah, yakin. Makanya kan iman itu isinya apa, Bu? Tasdiqul qalbi. Yakin sebenar-benarnya bahwa kitab Allah itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus yakin, gak boleh ada keraguan. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan di dalam Al-Quran, orang-orang musyrik itu menuduh kalau Al-Quran itu apa, Bu? Dongeng, sihir, terus apa lagi? Ditulis syair. Orang mukmin harus mengikuti kaidah ini, bahwa Al-Quran dan juga kitab-kitab Allah yang lebih dahulu itu benar-benar merupakan wahyu Allah yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga harus kita muliakan. Ya, ada ngajinya rajin, maaf ya, misalnya ya, tapi bawa Al-Quran udah kayak bawa buku aja begini. Ya, itu bagian dari adab. Al-Quran walaupun dicetak oleh percetakan yang bikin manusia, tapi itu adalah isinya kalamullah. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua ya ibu-ibu, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya. Jadi mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya itu juga sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasul. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga dengan suhuf. Nah, suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Jadi di luar kitabullah itu ada suhuf-suhuf. Nabi Adam mendapatkan suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan suhuf. Suhuf itu lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Mendapatkan suhuf-suhuf. Dan itu harus kita imani.
Ya, kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis, dan itu sudah dikabarkan di Injil, berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Ya, iya. Iya, ada suhuf itu lembaran, kemudian Nabi Daud itu ada Zabur, kemudian Nabi Musa itu ada Taurat, kemudian Nabi Isa itu ada Injil. Ya, beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memang ummi, ya, betul-betul tidak bisa baca dan tulis. Ya, iya. Makanya karena memang itu bagian dari kehendak Allah supaya apa? Tidak ada dalih, ya. Tidak ada dalih dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengatakan bahwa itu adalah tulisan Rasulullah, ya. Jadi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sirah penulisan Mushaf Utsmani itu sebenarnya Bu berlangsung mulai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu kan sudah mulai itu Bu, banyak para penghafal Quran yang menjadi syuhada. Puncaknya nanti di pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, baru nanti dibukukan di masa Utsman bin Affan. Jadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Al-Quran itu belum ada kayak kita gini Bu. Dan belum lembaran. Jadi justru pada saat itu hafalan. Nah, jadi yang lengkap itu hafalan. Nah, hafalan itu ada yang menghafal apa surah ini, ayat ini gitu Bu. Ya, jadi belum dikumpulkan. Maka kemudian saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengusulkan gimana supaya Al-Quran itu bisa dikumpulkan. Maka apa yang dilakukan jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq justru sebenarnya awalnya menentang. Ya, kenapa? Karena itu tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Ini juga bagian dari bid'ah loh sebenarnya. Tapi bid'ah hasanah. Makanya bid'ah hasanah itu dapat pahala. Yang waktu itu pernah kita bahas masalah bid'ah itu ya. Jadi nggak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Kalau nyatat iya, tapi dikumpulin. Nah, tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bukankah lebih baik begitu? Nah, kemudian akhirnya disetujui, maka kemudian ditugaskan satu sahabiah Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Yaitu siapa? Anaknya Umar bin Khattab, Hafsah. Jadi Hafsah binti Umar bin Khattab itu adalah seorang Ummul Mukminin yang luar biasa taat kepada Allah. Makanya sampai pernah kan Ummul Mukminin Hafsah ini ya, jadi cerita kita bahas sahabiah sedikit ya. Ummul Mukminin Hafsah ini pernah diceraikan oleh Rasulullah sebenarnya karena tidak bisa menjaga rahasia. Tapi kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Hafsah itu adalah wanita ahli sholat dan ahli puasa. Masya Allah. Ya. Dan sesungguhnya dia itu istrimu di surga. Wah. Jadi itu sama aja kalimatnya apa Bu? Yang namanya menjadi istri di surga berarti juga tetap menjadi istri di dunia. Maka langsung talak satu dibatalkan, ya bukan dibatalkan, langsung rujuk. Jadi Hafsah itu pernah ditalak satu oleh Rasulullah. Ya, nah karena beliau itu apa? Ahli sholat, ahli puasa, dan kata malaikat Jibril, dan dia itu adalah istrimu di surga. Masya Allah. Ya makanya pendapat Ummul Mukminin Aisyah terhadap Hafsah itu apa? Sesungguhnya Hafsah itu punya kedudukan yang hampir sama denganku.
ya, dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi sama-sama Ummul Mukminin yang peristiwa di dalam kehidupannya itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat. Ya. Jadi kalau Hafsah ini terkait dengan peristiwa beliau tidak bisa menjaga rahasia, ya, menceritakan hal yang harus dirahasiakan terhadap Aisyah. Jadi kayak besti, Bu. Bapaknya besti, anaknya besti. Iya, Bu. Dan agak seumuran kan. Hafsah ini kan sebenarnya dinikahi oleh Rasulullah itu sudah menjadi janda. Ya, janda syuhada, tapi jandanya janda muda. Jadi usia 18 tahun. Di riwayat yang lain 20 tahun. Ya. Itu sudah menjadi janda. Kenapa? Suaminya menjadi syuhada. Kok kecil banget ya gitu kalau pandangan kita ya, tapi jangan salah, wanita-wanita Quraisy itu badannya memang tinggi gede, ya, wanita-wanita Quraisy itu kuat-kuat badannya, beda sama kita, Bu. Ya. Nah, kemudian di masa Umar bin Khattab, jadi kan dikumpulkan, kemudian di masa Umar bin Khattab ternyata ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu apa? Para hafiz Quran itu jauh lebih banyak yang menjadi syuhada, sehingga timbul kekhawatiran, ya, kalau nanti menjadi nggak ada lagi yang penghafal Al-Quran. Nah, maka pada saat itu sudah mulai itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab, ya, supaya apa? Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dulu kan sebagai istilahnya sekretarisnya Rasulullah. Setiap ada wahyu ditulis sama beliau. Ada yang ditulis di pelepah pohon kurma, ada yang ditulis di tulang, macam-macam, gitu ya. Nah itu supaya apa? Utsman bin Affan dan juga Zaid bin Sabit itu menulis kembali. Iya, nah baru kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan karena terjadi banyak perbedaan, maka apa? Dibukukan setelah menjadi beberapa buku sesuai wilayah yang ada, dikirim satu-satu dengan syarat apa? Nah, yang lama tulisan-tulisan yang lama, ya, kan itu berceceran masing-masing. Ya, itu semuanya dibakar. Jadi makanya sampai sekarang terkenal dengan Mushaf Utsmani. Dan itu Masya Allah, Bu, dari masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai masa dibukukan sampai menjadi buku itu Utsman bin Affan, ya, itu yang menjadi penjaga Al-Quran itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi wanita yang sangat istimewa, Masya Allah. Bukan penghafal pertama, penjaga. Jadi penjaga Al-Quran sampai, jadi semuanya kayak pelepah daun kurma atau tulang-tulang atau batu yang di situ untuk menulis Al-Quran ketika wahyu itu diturunkan, dikumpulin semua di rumah Hafsah, Bu. Jadi penjaganya adalah Hafsah. Sampai menjadi satu buku Mushaf Utsmani. Baru kemudian dikirim-kirim supaya tidak ada perbedaan. Makanya sampai sekarang tidak ada perbedaan. Itulah cara Allah menjamin kemurnian Al-Quran. Nah tadi sampai 2 ya, Bu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga di dalam mengimani Al-Quran adalah membenarkan seluruh berita yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah terdahulu itu kan Rasulullah belum ada, ya, Rasulullah belum ada sebagai manusia di dunia ini. Tapi kan ada di dalam Al-Quran, maka nggak boleh orang Rasulullah aja belum lahir saat itu, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai apa, Bu?
ya pedoman buat kita. Karena walaupun itu kisah terdahulu, tapi itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya apa? Juga menjadi pedoman bagi kita. Ya. Bagaimana misalnya kita pernah bahas kisah Nabi Yunus, ya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, itu juga pedoman bagi kita. Bagaimana menjalani iman amanah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang zolim, yang itu akan merugikan diri kita sendiri dan sebagainya. Jadi kisah-kisah terdahulu itu juga menjadi pedoman bagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, ya, kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum yang tidak dihapus atau tidak dinasah. Ya. Jadi hukum-hukum kadang-kadang ada yang sama di masa Nabi Musa kayak begini, di masa Nabi Isa kayak begini. Kalau itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu juga berlaku untuk kita. Nah, kalau tidak sesuatu yang sudah tidak ada di dalam Al-Quran, ya tidak berlaku untuk kita. Ya. Jadi walaupun itu peristiwa yang menjadi pedoman itu jauh sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi kalau itu diwahyukan oleh Allah masuk ke dalam Al-Quran, maka kita wajib menjadikan pedoman. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait poin 4 ini, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya, tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Contoh misalnya terkait dengan pernikahan. Nah, misalnya, ya, kalau di masa Nabi Adam kakak sama adik bisa menikah, ya kan gitu ya. Dan itu kan masuk ke dalam aturan-aturan Allah di masa Nabi Adam alaihis salam. Walaupun itu menjadi salah satu ketetapan Allah di masa Nabi Adam, berarti waktu itu boleh kan? Nah, tapi di Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Kalau di Al-Quran kan jelas yang mahram mana, yang tidak mahram mana, kan gitu, ya. Jadi seperti misalnya dari jalur suami ke atas sampai ke bawah, nggak boleh dinikahi. Begitu juga sebaliknya, dari jalur istri ke atas ke bawah tidak boleh dinikahi. Nah, berarti apa? Saudara nggak boleh dinikahi. Saudara itu kan jalur dari, kalau kita anak laki, kita anak perempuan, jalur dari bapak ke bawah, ya kan? Nggak boleh dinikahi. Itu udah jelas, ya. Jadi tidak boleh melaksanakan hukum-hukum di masa nabi-nabi terdahulu kalau itu tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Dan nggak boleh jadi hujah. Dulu pas masa Nabi Musa begini, dulu pas masa Nabi Isa begini. Kalau itu tidak dibenarkan di dalam Al-Quran, maka tidak boleh dilaksanakan. Iya, tidak boleh, kecuali yang kemudian dibenarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran, karena kan memang menyempurnakan, ya Bu, ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, kalam. Ya, yang namanya kalam itu adalah perkataan Allah. Kalau di dalam surah Al-Qalam, qalam itu disebut sebagai pena, ya kan? Diterjemahkan sebagai pena. Jadi betul-betul kalamnya Allah. Tidak boleh meyakini Al-Quran itu sebagai makhluknya Allah. Jadi ada Bu, nah kita kan sempat ya pernah membahas mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan terkait dengan firqah-firqah yang terjadi di kalangan umat.
Ya, maka kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh meyakini Al-Quran itu sebagai makhluk, tapi harus meyakini Al-Quran itu sebagai kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Karena nanti kalau sudah mendekati kiamat, ya, tulisan Al-Quran itu akan hilang, ya. Wallahu alam nanti seperti apa kondisinya. Insya Allah kalau orang-orang mukmin tidak akan mengalami yang namanya huru-hara kiamat. Ya. Semuanya dalam keadaan husnul khatimah orang-orang mukmin pada saat itu sebelum terjadi huru-hara kiamat. Ya. Jadi mengimani Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya ibu-ibu di surah An-Nisa surah 4 ayat 164. Surah 4 ayat 164. Nah, ini terkait dengan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Berarti apa? Orang mukmin harus meyakini bahwa memang pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Tidak usah ditakwilkan macam-macam. Dan di situ ayatnya disebut apa, Bu? Kalamullah. Ya. Jadi berbicara. Ya. Berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam secara langsung. Nah, begitu juga di surah At-Taubah surah 9 ayat 6. Itu juga disebutkan hatta yasma'a kalamullah. Ya. Jadi sampai mendengar kalamnya Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saya kutipkan ya ibu-ibu apa yang dinasehatkan oleh Syekh Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab firman Allah dan wahyu yang diturunkan Allah dan bukan makhluk. Nah, jadi ibu-ibu bisa cek misalnya googling ada firqah-firqah yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Iya, itu termasuk sesat. Iya, bisa jadi. Oh, itu ya. Iya, jadi ya apapun itu, apa sih namanya, jimat ya. Nah, naudzubillah. Kenapa? Kaligrafi gitu, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya, jadi ya memang bukan cuma bukan sekedar dijadikan jimat gitu ya, bukan. Tapi memang dari sisi keyakinan meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kayak kita gitu loh, makhluk tuh, Bu. Ya. Jadi makhluk itu ya kayak kita, manusia, pohon dan sebagainya gitu ya. Padahal Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, ucapan Allah. Nah, dan ini termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka apa? Barang siapa yang menyatakan atau berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, ia kafir.
Itu dalam pandangan para ulama ahlus sunnah. Mm-mm. Iya, iya. Kalau jimat itu lebih ke syirik. Nah, itu lebih ke syirik. Ya, itu lebih ke syirik, Bu. Lebih ke syirik. Jadi menganggap bahwa sesuatu itu apapun bisa menjaga dia. Padahal yang maha melindungi kita, maha menjaga kita Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Iya syirik, lebih ke syirik ya. Hati-hati, itu bisa menjebak. Iya, iya. Kalau Rasulullah kan mengajarkan ya kalau bayi ya, kalau bayi. Jadi satu, selalu kita doakan kalau bayi itu supaya tidak terkena penyakit ain, supaya apa tidak diganggu oleh jin maupun setan gitu ya. Makanya kan dari lahir itu sudah kita doakan yang uaidu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Kemudian ditiupkan di wajah bayi itu. Gitu loh. Iya, ditiupkan ya. Dan itu boleh. Mm-mm. Tapi bahasanya beda. Mereka Ibrani. Nah, makanya pernah ketika Rasulullah itu sudah merencanakan untuk ya untuk berdakwah lebih luas, itu Rasulullah mengutus seorang pemuda namanya Usamah supaya apa? Belajar bahasa Ibrani. Sama kayak kita makanya Bu diutus misalnya eh, apa Ustadz dari Indonesia misalnya gitu ya. Tolong kamu ditugaskan untuk berdakwah di Kamboja. Di Kamboja nggak bisa pakai bahasa Indonesia, Bu. Jadi dia juga harus belajar bahasa sana. Kalau sudah oke baru diutus, kan gitu. Orang mau berdakwah di Amerika. Di Amerika nggak bisa pakai bahasa Sunda, kan? Oh, dia harus belajar dulu bahasa Inggris. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya. Iya, coba deh Bu. Kita mikir ya, kita mikir misalnya ibu-ibu pernah nonton film bahasa Inggris, pernah nonton film bahasa Cina, pernah, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apa lagi lah gitu ya. Itu bahasanya beda banget, ya kan Bu? Beda semua. Tapi kok nemu ya? Nah, itulah Allah ciptakan berbangsa-bangsa. Ya, kalau dalam pepatah apa? Bahasa menunjukkan bangsa. Padahal itu sebenarnya apa kalau dalam Al-Quran? Allah ciptakan bersuku-suku. Masing-masing beda-beda, bukan cuma berbangsa-bangsa doang kan ya. Coba, Sunda sama Jawa beda, padahal deketan. Ya kan? Beda, Masya Allah. Jadi kalau kita memahami kehidupan ini, bagaimana Allah mengatur, hati kita itu semakin apa Bu? Semakin mengagumi Allah. Masya Allah, tanda-tanda keagungan Allah itu luar biasa. Sehingga ya Allah, kita bersyukur salah satu bentuk keimanan yang harus ada di dalam diri kita terhadap misalnya terhadap kitab Allah ya. Itu apa? Bersyukur, Bu. Bersyukur Allah berkehendak untuk apa? Menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak jadi apa kita, Bu? Nggak ada petunjuk, nggak ada pedoman. Maka harus bersyukur kepada Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Allah turunkan Al-Quran yang dijaga oleh Allah sampai sekarang. Sampai nanti mendekati hari kiamat. Harus bersyukur.
Dimuliakan. Karena itu kalam Allah, bukan buku biasa. Mm-mm. 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 Bakar, bakar, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi kalau misalnya di rumah punya Al-Quran yang udah sobek-sobek, bakar Bu. Karena kalau dibuang sembarangan nanti malah ditaruh di tempat yang hina, tempat sampah tuh. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya seharusnya dimuliakan. Ya, Al-Quran itu harus dimuliakan, Bu. Kenapa? Karena bukan tulisan manusia biasa. Ya, itu kalam Allah yang ditulis oleh manusia, Oh, iya. bukan tulisan murni manusia gitu loh. Ya, gimana Bu? Oh ya biasa, Bismillah aja, ya. Bismillah enggak, memang itu yang dilakukan di masa Khalifah Utsman bin Affan ketika Al-Quran sudah dibukukan. Maka itu kan dikirim ke wilayah-wilayah. Nah, ketika mengirim itu ada pesan, lembaran-lembaran yang lama dibakar habis semua. Enggak boleh tersisa. Karena itu nanti bisa menjadikan masalah. Ya. Itu jadi pertama dilakukan oleh di masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Masya Allah ya, Alhamdulillah Al-Quran itu sampai kepada kita, bahkan Allah mudahkan sekarang ada digital Al-Quran ya Allah, ya itu luar biasa. Iya, iya, mau dimanapun asal kita menjaga wudhu bisa baca Quran, dibakar ya. Jadi udah pada hilang misalnya sebagian, bakar aja ya. Baik Bu, mengingat waktu, mau Habis ya. dilanjut yang ke berikutnya atau bagaimana? Yang keempat? Yang ya, yang keempat Yang ini keempatnya kelihatannya panjang lanjut apa enggak ya. itu? Ini udah jam 11 ya. Iya, Berarti hari ini cuma dapat satu, nggak apa-apa satu. ya Bu? Iya, Nggak karena apa-apa ya. banyak sekali ini ya Iya, pertanyaan. ya. Ya. Insya Allah nanti semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita ya, dimudahkan untuk tholabul ilmi. Yang keempat nanti bulan depan, insya Allah. Insya Allah. Kalau belum libur. Desember libur nggak Bu? Nanti ngeliat Bu. Ya, insya Allah. Karena banyak orang yang Iya, makanya nanti kita lihat ya, Ibu-ibu ya. Baik, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan kewajiban kita terhadap Al-Quran harus selalu kita ingat ya, Ibu-ibu. 1, membacanya. 2, mentadaburinya. Yang ketiga, yang paling penting, mengamalkannya ya. Dan jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menambah hafalan. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqum ya rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Ustazah. Kalau ngobrol tuh nggak terasa ya Bu ya. Ya, Sebetulnya memang perlu itu ya, tapi iya, akhirnya mengurangi mengurangi waktu. Bukan mengurangi waktu, mengurangi jatah materi. ya, mengurangi jatah materi kita. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Malah bagus. Di masa Rasulullah juga begitu. Sahabat bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Ya, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrih alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina waghfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al jannatal firdausal a'la bi ghairi hisabi wala azab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mu'minina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mu'minina fi Filistin. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak min aidil kuffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.